Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada wa aslih li sya'ni kullah. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian Arba'in Hadis Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini. Kita telah sampai pada hadis ketiga tentang ujub, dan pertemuan kita kali ini adalah lanjutan dari membahas hadis tentang ujub. Hadis yang ketiga ini berbunyi, diriwayatkan dari Abil Hasan Al-Imam Musa Ibn Ja'far alaihi salam. Perawi bertanya kepada beliau, sa'altuhu anil ujbil ladzi yufsidul amal. Aku bertanya kepada Imam Musa Al-Kazim alaihi salam tentang ujub yang merusak amal. Faqala, beliau berkata, al-ujbu darajatun. Ujub itu ada derajat-derajatnya, ada macam-macamnya. Minha, diantaranya, ayyuzayyana lil abdi su'u amalihi fayarahu hasanan. Yaitu bagaimana bagi seorang hamba amalnya itu dihias dalam hal ini oleh setan, sehingga dia melihat perbuatan buruknya sebagai kebaikan. Fayu'jibahu, maka dia menganggap perbuatan buruknya itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Wa yahsaba annahu yuhsinu sun'an, dan dia mengira bahwa dia sedang berbuat baik padahal dia sedang berbuat buruk. Wa minha, dan diantara ujub, ayyu'minal abdu bi rabbi, seorang hamba itu beriman kepada Tuhannya, fayamunna 'alallahi azza wa jalla, tapi kemudian dia berminnah kepada Allah, walillahi alaihi fihil man, padahal yang punya hak minnah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sedang kita bahas. Di pertemuan pertama telah banyak keterangan yang diberikan oleh Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini, dari mulai definisi ujub, macam-macam ujub, dan kita sampai sekarang pada bagian yang berbicara tentang efek-efek buruk daripada ujub atau mafasidul ujbi. Sebelum kita membahas tentang efek-efek buruk ujub, Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif memberikan keterangan bahwa ujub itu lebih buruk bahkan dari maksiat. Nah, ini adalah pernyataan yang luar biasa. Bahkan kata Imam Humaini, maksiat itu bisa menyelamatkan seseorang dari sifat ujub. Dijelaskan di sini, boleh jadi seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi musibah, dia berbuat maksiat, tapi maksiat ini adalah sebagai jalan bagi hamba itu untuk selamat dari sifat ujub. Kenapa hamba itu kadang-kadang diberi musibah maksiat? Karena dalam rangka menyelamatkan dia dari sesuatu yang lebih buruk dari maksiat, yaitu ujub. Nanti ada riwayatnya, namun izinkan saya sedikit memberikan keterangan agar tidak disalahpahami, bahwa sifat ujub itu begitu buruknya karena ketika seseorang
sudah merasa takjub dengan dirinya, dengan perbuatan baiknya, dengan imannya, dengan perangai baiknya, itu dia menganggap bahwa perbuatan baiknya itu sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kebaikannya ini dia nilai lebih tinggi daripada rahmat Allah, daripada fadlullah, daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seseorang ketika terjangkiti penyakit ujub, dia akan sampai pada satu titik bahwa dia merasa bahwa amal baiknya, imannya ini mampu menyelamatkan dirinya atau menjadi sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar hamba tidak terjerumus dalam sifat yang buruk ini, ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dia dengan maksiat, sehingga ketika hamba itu dia terlibat dalam sebuah dosa-dosa tertentu, tentunya ini bukan dosa-dosa yang besar ya, akhirnya hal ini akan menyelamatkan dia dari merasa takjub dengan dirinya. Dia akan melihat bahwa oh ternyata saya masih punya kesalahan, saya masih punya dosa, sehingga dosa-dosa kecil dan maksiatnya ini akan menyelamatkan dia dari sifat ujub atau bangga diri. Sementara kalau ujub ini seseorang merasa sesuatu, bahkan dia menganggap imannya, amalnya ini sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang terkena ujub, dia merasa bahwa Allah wajib untuk memberikan pahalanya kepada saya. Dengan amal saya ini, dengan iman saya ini, Allah wajib untuk memasukkan saya ke surganya. Nah seperti itu. Nah agar seorang hamba selamat dari sifat ujub yang berbahaya ini, kadang-kadang Allah mengujinya dengan maksiat-maksiat kecil. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar hamba terjauhkan dari sifat ujub yang lebih bahaya daripada maksiat itu sendiri. Nah, hal ini juga telah diriwayatkan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam ketika beliau berkata, innallaha alima anna dzamba khairun lil mu'mini minal ujbi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa dosa ada kalanya itu lebih baik bagi seorang mukmin daripada sifat ujub. Walau la dzalik, seandainya dosa itu tidak lebih baik bagi mukmin daripada ujub, mabtala mu'minan bidzambin abada, maka Allah tidak mungkin menimpakan musibah dosa bagi seorang mukmin pun. Nanti hal ini akan semakin jelas dalam keterangan-keterangan berikut yang terkait dengan mafasidul ujbi atau efek-efek buruk daripada sifat ujub. Nah, ujub di antara mafsadahnya, di antara efek-efek buruknya adalah akan merusak iman dan amal. Jadi di antara efek buruk ujub dalam keterangan Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini bahwa ujub itu bisa merusak iman dan amal. Di antaranya Ar-Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi menyatakan bahwa ujub ini termasuk al-muhlikat. Sifat ujub ini termasuk sifat yang bisa merusak iman dan amal, minal muhlikat. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dalam kitab Amali As-Saduq menyatakan man dakhalahul ujbu halaka. Jadi kalau seseorang dirinya terkena sifat ujub, maka dia pasti hancur. Ar-Rasul dalam wasiatnya kepada Maulal Muttaqin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam berkata, wala wahdata awhasya minal ujbi. Tidak ada keterasingan yang lebih menakutkan daripada sifat ujub. Orang kalau sudah terkena sifat ujub ini, dia hanya akan melihat dirinya. Bahkan dia bisa
melupakan selain dirinya. Dia hanya melihat bahwa seluruh hal-hal baik itu karena saya. Kebaikan itu adalah ketika saya yang melakukan. Bahkan saking bahayanya sifat ujub ini, bahkan seorang manusia bahkan bisa melupakan Tuhannya. Seseorang ketika terkena sifat ujub ini, bahkan dia mengatakan bahwa kebaikan ini memang saya, dan saya berhak mendapatkan ini dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan menghapus peran Allah dalam hal keimanan dan amal-amal baiknya. Sangat berbahaya sifat ujub ini. Seseorang ketika terkena sifat ini bahkan bisa melupakan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya seorang mukmin sejati itu dia tidak melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kebaikan, setiap prestasi, setiap kesempurnaan, setiap perangai-perangai baik yang keluar dari dirinya, seorang mukmin sejati melihatnya ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang terkena penyakit ujub, bahkan dia akan mengesampingkan peran Tuhan untuk iman dan kebaikan dirinya. Luar biasa. Karena itu kata Ar-Rasul, ujub ini minal muhlikat. Imam Ali berkata, barang siapa yang terkena penyakit ujub, maka hancur. Maksudnya hancur imannya, hancur amalnya. Diriwayatkan bahwa Nabi Allah Musa ibn Imran alaihi salam ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam, pernah terjadi dialog antara Nabi Allah Musa dengan setan. Dalam dialog ini diriwayatkan bahwa Nabi Allah Musa itu bertanya kepada setan, akhbirni bidzambil ladzi idza irtakabahu ibnu Adam istahwadta alaihi. Wahai setan, tolong kabarkan padaku tentang sebuah dosa, tentang dosa tertentu yang kalau itu dilakukan oleh anak Adam, maka engkau akan menguasainya. Istahwadta alaihi. Qala, setan menjawab, idza a'jabathu nafsu. Kata setan, ketika putra Adam itu telah membuat takjub pada dirinya tentang dirinya. Ketika dirinya membuat takjub putra Adam, maka aku telah menguasainya. Wastaktsara amalah. Ketika putra Adam menganggap perbuatan baiknya itu luar biasa banyak. Wasawra fi ainihi dzambu. Dan ketika seseorang merasa kebaikannya banyak, maka dosa-dosanya dianggap kecil. Kadang-kadang sifat ujub ini sangat menipu, karena ketika seseorang merasa bahwa kebaikannya banyak, maka dia akan menganggap dosa-dosa yang dilakukan ini telah tertutupi oleh kebaikan-kebaikannya, sehingga dia menganggap keburukannya itu bukan apa-apa, dosanya itu bukan apa-apa dibandingkan dengan kebaikan-kebaikannya. Ini bahayanya sifat ujub. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Allah pernah berkata kepada Nabi Allah Daud, ya Daud, wahai Daud, basyiril mudznibin, berilah kabar gembira kepada para pendosa, wa andziris siddiqin, dan peringatkan orang-orang siddiqin. Ini kan agak aneh ini kan. Dikatakan bahwa berilah kabar gembira kepada para pendosa dan peringatkan orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang siddiqin, orang-orang yang taat. Qala kaifa ubasyirul mudznibin wa undirus siddiqin. Daud ketika mendapat perintah ini dari Allah, dia sedikit bingung dan dia bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku memberikan kabar gembira kepada para pendosa? Kan prinsip utamanya
peringatan dan ancaman itu kepada para pendosa dan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Tapi dalam hal ini dibalik. Sehingga Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimana ya Allah aku memberikan kabar gembira kepada para pendosa dan aku memperingatkan orang-orang siddiqin atau orang-orang yang taat?" Qala, Allah menjelaskan, "Ya Daud, wahai Daud, basyiril mudhnibin anni aqbalut taubah wa a'fu anid dzam." Wahai Daud, berilah kabar gembira kepada para pendosa bahwa aku ini menerima taubat. Artinya para pendosa kalau kemudian mereka bertobat, aku terima taubatnya. Dan ini kabar gembira bagi para pendosa. Wa a'fu anid dzam, dan aku punya kemampuan untuk memaafkan dosa-dosa mereka. Wa anzir siddiqin, dan berilah peringatan kepada as-siddiqin, orang-orang yang taat, alla yu'jibu bi'a'malihim, jangan sampai mereka menganggap besar amal-amal baik mereka, menganggap sesuatu amal-amal baik mereka. Fa innahu laisa 'abdun ansibuhu lil hisabi illa halak, karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang kalau aku hadapkan dia dengan hisabku, dengan perhitunganku, maka kecuali ia akan binasa. Artinya jangan ada orang-orang yang taat, orang-orang yang berbuat baik, kemudian mereka menganggap sesuatu kebaikan-kebaikan mereka di hadapanku. Itu kata Allah SWT kepada Daud alaihi salam. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam juga menasihatkan kepada kita bahwa setan itu sempat bersemboyan seperti ini. Ini kata setan, kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Setan berkata, "Idza dhafartu bibni Adam fi thalath." Kalau aku sudah memenangkan atas putra Adam 3 hal, fala yuhimmuni amaluh, maka sudah amal-amal baiknya sudah bukan apa-apa bagiku. Fala yuhimmuni amaluhu ba'da dzalik li'annahu la yuqbala minhu. Jadi kalau aku sudah memastikan 3 hal terhadap putra Adam, maka aku tidak peduli mau berapa banyak dia berbuat baik, karena kebaikan-kebaikannya tidak akan diterima setelah itu. Li'annahu la yuqbala minhu. Apa itu 3 hal? Izastakthara amalah. Ketika anak Adam ini menganggap besar perbuatan baiknya, wa nasiya dzambah, dan ketika ia melupakan dosanya, wa tasarraba ilaihil ujbu, dan dia sudah kemasukan sifat ujub. Jadi sifat ujub itu adalah rangkaian 3 hal ini. Jadi menganggap amalnya itu sesuatu, menganggap amalnya luar biasa, dan otomatis ketika dia menganggap kebaikannya luar biasa, dosa-dosanya dianggap ringan. Karena apa? Dia merasa bahwa aku cuma melakukan dosa-dosa kecil, sehingga amal-amal baikku ini sudah cukup untuk mengubur dosa-dosaku. Jadi menganggap sesuatu perbuatan baiknya, menganggap besar kebaikannya, dan otomatis dia melupakan dosanya. Dan ini adalah tanda bahwa dalam jiwanya telah masuk sifat ujub. Nah, di antara efek-efek buruk daripada sifat ujub atau min mafasidil ujbi, dikatakan bahwa ujub ini ibarat benih yang buruk. Artinya sifat ujub ini kalau dibiarkan bercokol dalam diri manusia, maka sifat ini akan menumbuhkan berbagai macam dosa dan keburukan. Jadi ujub itu ibarat benih yang punya kemampuan untuk melahirkan banyak keburukan dan banyak hal-hal yang menghancurkan bagi seorang manusia. Nanti akan kita lihat lebih lanjut. Kata Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, ketika ujub ini sudah bercokol dalam hati manusia, maka sifat ini akan mengarahkan manusia pada kekufuran dan pada syirik, wa ila ma huwa a'zam min dzalik,
Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya sifat ujub dengan syirik? Iya. Apa hubungannya sifat ujub dengan kufur? Oh iya. Karena ketika seseorang terkena sifat ujub, maka dia hanya melihat dirinya. Ketika seseorang melihat dirinya dan tidak melihat Tuhannya, ini kekufuran. Atau sifat ujub ketika dia melihat bahwa amalnya ini sesuatu dan yang menyelamatkan dia ini adalah amalnya dan bukan rahmat Allah, maka dia telah menyekutukan Allah SWT dengan amal-amal baiknya. Jadi sifat ujub terkait erat dengan kekufuran dan kesyirikan, dan itu luar biasa. Dan tadi sudah saya singgung, di antara efek-efek buruk ujub adalah seseorang ketika melihat perbuatan-perbuatan baiknya banyak, maka dia akan menganggap dosa-dosanya itu sesuatu yang remeh. Dianggap bahwa kebaikan saya terlalu banyak, dosa-dosa saya ini bukan apa-apa. Tidak mungkin dosa saya ini akan menjerumuskan saya atau akan menjatuhkan saya ke dalam neraka. Itu adalah kadang-kadang kita ini tidak sadar ya. Kadang-kadang kita ini tidak kita ucapkan, tapi kadang-kadang seseorang itu terlintas bahwa setan ketika hendak menarik kita untuk berbuat maksiat, setan akan membisikkan kepada kita bahwa kamu ini sudah sholat, kamu sudah puasa, kamu sudah lakukan berbagai macam kewajiban. Ya sekali-sekali dosa, tidak apa-apa. Dosa kecil, tidak apa-apa, kan kebaikanmu banyak. Nah, orang ketika berani berbuat dosa dengan mengandalkan kebaikan-kebaikannya, itu adalah ujub. Hati-hati. Lebih baik kita jujur, kita berbuat dosa dan kita menganggap ini kekurangan saya. Jangan kemudian seseorang berbuat dosa, kemudian dia berpijak pada kebaikan-kebaikannya. Nah, ini adalah tipu daya setan. Hati-hati. Karena itu pendosa kalau dia jujur, bedanya orang ujub yang berbuat dosa dengan orang biasa yang berbuat dosa. Orang ujub yang berbuat dosa, dia menganggap dosanya ini bukan apa-apa, karena dia apa? Sudah menganggap kebaikannya banyak, sehingga dia bahkan dia berhak untuk berbuat dosa karena sudah banyak kebaikannya. Tapi pendosa biasa adalah orang-orang yang dia merasa bersalah, mungkin dia tidak tahan, tidak bisa menahan diri, tapi dia mengaku, ya Allah, aku ini lemah, aku ini memang buruk, aku ini memang belum bisa baik. Jadi dia berbuat keburukan dan dia sadar bahwa dia sedang berbuat keburukan dan dia tahu bahwa dirinya hina. Dia hanya tidak tahan untuk tidak bisa untuk tidak berbuat keburukan. Dia lebih jujur dalam berbuat buruk. Ini bukan berarti kemudian kalau gitu silahkan berbuat buruk, ya bukan begitu ya. Cuma ada perbuatan buruk yang lebih bahaya, yaitu perbuatan buruk orang yang ujub. Karena orang ujub yang berbuat keburukan, dia akan menganggap keburukannya ini bukan apa-apa karena sudah ditutup oleh sekian banyak kebaikannya. Itu bahayanya. Nah, lebih jauh, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif menjelaskan bahwa di antara efek buruk ujub ini adalah ujub akan menutup aib-aib diri. Ketika seseorang menganggap kebaikannya itu banyak, menganggap dirinya luar biasa, maka dia hanya melihat kebaikan dirinya. Dan dia seperti buta atas aib-aib dirinya. Sudah tidak lihat lagi dia aib-aib dirinya. Sehingga orang seperti ini sudah tidak berpikir untuk memperbaiki diri. Karena apa? Karena dia menganggap dirinya sudah luar biasa, sudah bertabur kebaikan, sehingga dia tidak pernah berpikir untuk memperbaiki dirinya. Jadi ujub bisa menjadi penghalang seseorang untuk melakukan islahun nafas atau tazkiyatun nafas. Karena ujub telah membuat seseorang merasa bahwa dirinya sudah sempurna, sudah luar biasa. Nah, ini yang penyakit ini yang tidak ada obatnya, atau orang tidak berpikir untuk berobat. Ya, ada orang-orang yang dia sadar bahwa dia sakit, maka dia akan berobat. Orang yang ujub, dia tidak sadar bahwa dia punya banyak aib. Karena apa? Karena ditutup oleh sifat ujubnya. Dia takjub dengan kebaikan-kebaikannya sehingga dia tidak melihat keburukan-keburukannya. Orang seperti ini melihat dirinya sudah sempurna, dia tidak berpikir untuk memperbaiki dirinya. Bahkan dia tidak merasa sakit. Jadi orang yang tidak merasa sakit, dia tidak akan pergi berobat. Orang yang tidak merasa bahwa dirinya ada kekurangan, dia tidak akan berpikir untuk memperbaiki diri.
Dan itu bahayanya ujub. Di antara mafsadah atau efek buruk daripada sifat ujub ini adalah overconfidence. Jadi percaya diri yang berlebihan. Seseorang yang terkena penyakit ujub, dia terlalu percaya diri. Percaya diri dengan apa? Percaya diri dengan amal-amal baiknya. Bahwa saya sudah banyak berbuat kebaikan. Iman saya sudah sedemikian. Pemahaman tauhid saya sudah sedemikian dalamnya. Betapa banyak puasa sunnah yang saya lakukan. Betapa banyak malam yang saya bangun dan sholat di malam hari. Betapa banyak orang yang saya bantu. Artinya orang ini terlalu percaya diri dengan amal-amal baiknya, sehingga rahmat Tuhan, ampunan Tuhan, taufik Tuhan, ya, at-taufik minallah, ar-rahmah minallah, al-maghfirah minallah, sudah dia merasa tidak perlu itu. Berbahaya. Penyakit ujub ini, ketika seorang itu overconfidence terhadap kebaikan-kebaikannya, nanti dia akan melupakan rahmat Allah, melupakan maghfirah Allah, melupakan at-taufik minallah, dan ini berbahaya. Nah, padahal kalau kita mau jujur di hadapan berbagai macam anugerah Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah, ampunan Allah, berbagai macam hal yang dari Allah ini, jangankan amal kita, seandainya semua amal hamba-hamba yang berbuat baik ini mau dibandingkan untuk menebus satu nikmat dari Allah saja, tidak akan pernah sebanding. Karena itu perlu kiranya, kenapa sih Nabi itu liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, untuk mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Apakah Nabi berbuat dosa? Tidak, Nabi maksum. Tapi yang dimaksud dengan dosa ini para urafa, orang-orang yang tingkat keimanannya sedemikian, dia bahkan memahami bahwa ya Allah, dosaku itu adalah bahwa seluruh amal baikku, bahkan aku tidak mampu untuk menebus satu nikmatmu ya Allah. Aku tidak pernah berhasil untuk mensyukuri dengan sebenar-benar syukur satu nikmatmu saja. Jadi ketidakmampuan seorang hamba untuk bisa mensyukuri satu nikmat dari Allah, itu bagi para nabi, bagi para rasul adalah sebuah dosa. Dan memang tidak ada hamba sehebat apapun hamba itu, bahkan Ar-Rasul Muhammad SAW, bahkan dia tidak mampu untuk mensyukuri satu nikmat dari sekian banyak nikmat Allah. Jangankan semua nikmat, kita ini semua hamba Allah, tidak ada yang bisa mampu mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benar syukur. Bahkan dalam kesempatan lain, tidak ada yang bisa mengenal Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul berkata, "Ma'arafnaka haqqa ma'rifatik ya Allah." Aku tidak bisa mengenalmu dengan sebenar-benar pengenalan. Dan tidak bisa mengenal Allah ini butuh ampunan. Bahkan seorang Ar-Rasul Muhammad SAW dengan segala kemuliaannya, betul, tidak ada di antara makhluk ini yang ma'rifahnya setinggi Ar-Rasul SAW. Tapi bagaimanapun juga ma'rifah seorang Rasul, Rasul sendiri ngaku bahwa aku tidak mengenalmu dengan sebenar-benar pengenalan. Berarti ibadahku padamu ini bukan apa-apa ya Allah, kan aku tidak mengenalmu dengan sebenar-benar pengenalan sebagaimana engkau berhak untuk dikenali. Ini pembahasan agak mendalam sedikit ya. Tapi supaya apa? Supaya seseorang tidak merasa bahwa imannya sesuatu, bahwa perbuatan baiknya sesuatu, bahwa seluruh makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah nol, bukan apa-apa. Nah, di antara efek buruk daripada sifat ujub ini adalah
ketika yang berbuat dosa atau yang berbuat keburukan itu orang lain, orang yang terkena penyakit ujub dengan mudah dia meremehkan orang lain. Ketika yang berbuat kesalahan, yang berbuat keburukan itu orang lain, dia langsung akan meremehkan dan menganggap orang itu jauh dari rahmat Allah. Nah, dalam hal ini Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif berkata seperti ini, bahwa di antara keburukan sifat ujub adalah seorang manusia akan menganggap remeh orang lain karena dosanya, dan menganggap amal-amal orang lain itu bukan apa-apa dibandingkan dengan amal-amal baiknya. Orang yang terkena penyakit ujub, meskipun perbuatan baik orang lain itu jauh lebih bernilai daripada perbuatan baiknya, tapi orang yang terkena penyakit ujub, dia menganggap yang luar biasa dari orang lain itu bukan apa-apa. Yang biasa dari dirinya adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya. Itu diantara mafsadah daripada sifat ujub. Dalam hal ini Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif memberikan nasihat bahwa Anda ketika melihat orang lain bermaksiat, Anda jangan serta-merta meremehkan dia, karena boleh jadi orang yang berbuat keburukan itu kemudian dia sampai pada titik untuk dia insaf, untuk dia taubat, dan karena pertobatannya kemudian dia diliputi oleh rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu wahai pelaku ujub, dengan kamu menganggap amalmu sesuatu dan meremehkan orang lain, maka hal itu akan menarikmu pada akibat yang buruk. Itu diantara nasihat Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini. Nah, diantara efek buruk sifat ujub ini adalah bahwa sifat ujub ini akan mengarahkan seseorang pada sifat riya yang telah kita bahas pada hadis kedua. Kapan sih orang itu riya? Kapan orang itu ingin menunjukkan sesuatu kepada orang lain? Ketika dia merasa bahwa perbuatannya ini sesuatu. Ketika dia menganggap amalnya sesuatu, maka dia berusaha untuk menampakkannya kepada orang lain. Jadi orang yang terkena penyakit ujub, dia berpeluang untuk terkena penyakit yang lainnya, yaitu riya. Karena dia menganggap perbuatannya ini sesuatu, maka dia berusaha untuk menunjukkan kepada orang lain. Nah, kalau orang yang tidak terkena sifat ujub, berarti dia menganggap apa? Menganggap amalnya ini bukan apa-apa. Nah, seseorang yang menganggap amalnya bukan apa-apa, maka dia tidak mungkin menunjukkan sesuatu yang dalam pandangannya bukan apa-apa kepada orang lain. Buat apa? Pasti yang berusaha untuk dipamerkan adalah sesuatu yang dianggap luar biasa oleh seseorang. Sesuatu yang dianggap bukan apa-apa, seseorang tidak akan terdorong untuk memamerkannya atau untuk melakukan riya terhadapnya. Ini diantara mafsadah ujub, bahwa ujub bisa menarik pada sifat buruk yang lain, yaitu riya. Nah, sifat buruk lain yang ini insya Allah akan kita bahas pada hadis yang berikutnya. Sifat ujub juga akan mendorong seseorang selain untuk riya, juga untuk takabur. Jadi ketika seseorang menganggap imannya, tauhidnya, akidahnya, perangai-perangainya, perbuatan baiknya dianggap sesuatu, maka dia berpeluang untuk menyombongkannya. Jadi ujub sendiri penyakit, mengarah kepada riya dan kemudian mengarah kepada takabur. Ini yang dikatakan bahwa sifat ujub ini ibarat benih yang luar biasa berbahaya. Kalau dibiarkan tumbuh, maka dia akan menumbuhkan pohon riya, akan menumbuhkan pohon takabur dan lain sebagainya. Buahnya itu bisa riya, buahnya itu bisa takabur dan lain sebagainya. Intinya ujub adalah sumber berbagai macam keburukan. Nah, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif itu
bahkan membuat pernyataan yang luar biasa. Kata beliau, pelaku kabair, ahlul kabair, orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar, itu bahkan bisa lebih baik daripada ahli ujub. Jadi ahli ujub keadaannya itu lebih buruk daripada ahlul kabair. Ini bukan berarti ahlul kabair itu baik loh ya. Ahlul kabair tidak baik, tapi ahlul ujub lebih buruk daripada ahlul kabair. Karena kata Imam Khomeini, ahlul kabair yang tidak terkena ujub ini mungkin saja mereka akan mendapat rahmat Allah karena penyesalannya atau karena permintaan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang terkena penyakit ujub ini, dia melihat bahwa dirinya sudah tidak butuh dengan rahmat Allah, tidak butuh dengan ampunan Allah. Dia merasa bahwa imannya, amal baiknya sudah cukup untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya ahlul ujub dibandingkan ahlul kabair. Nah, Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif ketika mengatakan bahwa ahlul kabair ini nasibnya bisa lebih baik daripada ahlul ujub, karena ahlul kabair sangat mungkin ketika Allah menghisabnya, Allah hisab dengan rahmatnya. Tapi ketika seseorang sudah terkena penyakit ujub dan dia menganggap bahwa imannya sesuatu, amal baiknya sesuatu, dan dia tidak butuh dengan rahmat Allah, maka Allah akan menghisabnya dengan keadilannya. Dan siapa yang bisa selamat ketika dihisab oleh Allah dengan keadilannya? Nah, seperti yang saya singgung di atas, Imam Khomeini kemudian memberikan contoh Ar-Rasul itu adalah afdalul kainat, sebaik-baik makhluk, wa aqrabuha ilallah, dan dia orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasul ini berkali-kali dia berucap, ma arafnaka haqqa ma'rifatik wa ma abadnaka haqqa ibadatik. Sebaik-baik makhluk ini, orang yang paling dekat dengan Allah ini, bahkan dia membuat pernyataan, ya Allah, kami tidak mengenalmu sebagaimana hak yang semestinya tentang ma'rifah kepadamu. Kami jauh dari mampu memahami siapa engkau sebenarnya ya Allah. Bahkan dalam hal menghamba atau menyembahmu, kami juga jauh dari menyembahmu sebagaimana layaknya engkau disembah. Kami terlalu kecil untuk bisa menyembahmu ya Allah. Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Padahal ini diucapkan oleh seorang yang ibadahnya paling luar biasa. Orang yang ma'rifahnya nomor satu, orang yang ibadahnya nomor satu. Ar-Rasul bahkan membuat pengakuan seperti itu. Nah, kalau Rasul saja sudah mengatakan ma'arafnaka haqqa ma'rifatik wa ma'abadnaka haqqa ibadatik, bagaimana nasibnya seluruh manusia? Masihkah ada manusia yang kemudian membanggakan ma'rifahnya, imannya, amal ibadahnya di hadapan Allah? Kalau Rasul menganggap bahwa ma'rifahnya dan ibadahnya bukan apa-apa di hadapan Allah, kalau ada seseorang yang karena penyakit ujub kemudian menganggap bahwa ma'rifahnya sesuatu, imannya sesuatu, amal baiknya sesuatu, alangkah meruginya orang yang seperti itu. Naam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Dan seseorang yang terkena penyakit ujub ini adalah karena kejahilannya. Karena kejahilannya kemudian dia menganggap bahwa imannya, amal baiknya adalah sesuatu, dan dia dengan iman dan amalnya tidak butuh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam lanjutan syarah hadis yang ketiga ini, Imam Khomeini mengajarkan kepada kita untuk berdoa seperti ini. Di antaranya, beliau mengajarkan kepada kita untuk berdoa, adhhir lana haqiqata ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik.
Yang Khomeini minta agar kamu wahai hamba, kamu mintalah kepada Allah untuk dibukakan, diajarkan kepadamu hakikat. Hakikat apa itu? Hakikat sebuah ayat. Ma asabaka, tidak menimpamu kebaikan kecuali dari Allah, dan tidak menimpamu keburukan kecuali dari dirimu. Artinya sebenarnya ayat ini hendak mengatakan bahwa seluruh kebaikan yang kamu alami wahai manusia, semua kebaikan itu dari Allah. Baik kebaikan dalam hal keimanan, baik kebaikan dalam hal perangai, baik kebaikan dalam hal al-a'mal as-salihah, apapun kebaikan yang menimpamu, yang kamu alami, semuanya dari Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Artinya orang kalau paham ini, dia sudah tidak menganggap dirinya sesuatu. Dia menganggap seluruh kebaikannya, kesempurnaannya, kelebihannya, ilmunya, ma'rifahnya, istiqomahnya. Dia melihat bahwa semua kebaikan ini darimu ya Allah. Dia tidak lagi melihat dirinya, dia hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Al-Qur'an, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Dan orang ini pada saat yang sama tidak melihat keburukan kecuali dia akan nisbatkan pada dirinya. Artinya dalam diri ini kalau ada kebaikan darimu ya Allah. Kalau ada sesuatu yang bisa dipuji orang, kesempurnaan, kebaikan, apapun darimu ya Allah. Tapi kalau ada keburukan itu dariku ya Allah. Yang Khomeini meminta agar di antara doa-doa kita minta agar Allah menjelaskan kepada kita hakikat ayat ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Beliau juga mengajarkan doa seperti ini. Adkhil kalimat at-tauhid ila qulubinal qasiyah al-kadirah. Ya Allah, masukkan kalimat tauhid pada hati-hati kita yang keras dan kotor. Nahnu ahlul hijab wal dhulmah. Kita ini adalah orang yang tertutupi. Ada banyak hakikat yang tertutupi dari diri kita. Kita ini hidup dalam kegelapan. Wa ahlus syirki wan nifaq. Dan kita tanpa sadar seringkali menyekutukanmu ya Allah, bermuka dua di hadapanmu ya Allah. Nahnul ananiyun. Kita adalah orang-orang yang narsis, yang terlalu menganggap diri kita sesuatu. Ubadun nafas. Pada hakikatnya kita ini penyembah diri kita. Kita bukan penyembahmu ya Allah. Karena yang kita lihat hanyalah apa yang menjadi kepuasan kita, apa yang menyenangkan kita, apa yang membahagiakan kita. Dan dalam ibadah ini satu-satunya hal yang tidak kami anggap, yang tidak kami lihat hanyalah Engkau ya Allah. Kita hanya melihat diri kita, bahkan dalam ibadah-ibadah kita. Nanti akan kita jelaskan. Akhraj min qulubina hubban nafs. Keluarkan dari hati kita ini penyakit mencintai diri yang berlebihan, wa hubbat dunya, dan cinta dunia. Waj'alna usaqan lillah. Jadikan kami sebagai para pecinta sejati Allah, wa ubadan lak, orang-orang yang benar-benar menghamba padamu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian beliau lebih jauh menjelaskan tentang sifat ujub ini, bahwa ujub ini diakibatkan oleh ketika seseorang mencintai dirinya secara berlebihan. Hubbun nafs. Jadi ketika seseorang mencintai dirinya bahkan lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, ini akan melahirkan sifat ujub. Nah, di antara mafsadah sifat ujub, sebelum kita masuk pada sesuatu yang sangat penting sebentar lagi, itu adalah menganggap keburukan dirinya sebagai kebaikan. Orang yang sudah terkena penyakit ujub, bahkan dia menganggap keburukannya kebaikan. Sudah kita bahas lebih awal itu ya. Dan kebaikan orang lain sebagai keburukan. Keburukan dirinya dianggap kebaikan, kebaikan orang lain dianggap keburukan. Ini sudah parah. Ini banyak orang dalam kita berhubungan dengan banyak orang, kita melihat ada orang-orang yang bahkan dia melihat, kita tahu bahwa ini adalah keburukannya, tapi dianggap sesuatu yang luar biasa. Dan dia juga dengan mudah meremehkan atau menganggap buruk kebaikan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui orang-orang yang seperti ini.
yang tidak pernah bisa menghargai kebaikan orang lain. Tidak pernah bisa mengapresiasi kebaikan orang lain. Setiap kebaikan tapi yang melakukan orang lain, pasti dia akan kritisi, pasti dia akan remehkan, pasti dia anggap bukan apa-apa. Tapi kalau dia yang melakukan walaupun hal biasa, dianggap luar biasa. Itu ciri orang yang terkena penyakit ujub. Nah, di bagian akhir ini Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif kemudian mengangkat sebuah pertanyaan. Ini pertanyaan yang sangat-sangat penting. Dan pertanyaan itu seperti ini. Kata beliau, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita semua bahwa seandainya kita ini, artinya kita ini mau beribadah, mau taat, mau berbuat baik, atau sebaliknya kita mau ingkar, mau kufur, mau berbuat buruk, mau berbuat maksiat, seandainya Rasul mengabarkan kepada kita, seandainya ya, ini pertanyaannya, saya ulang lagi. Seandainya Rasul mengabarkan kepada kita, apapun yang Anda lakukan, apakah Anda berbuat baik atau berbuat buruk, apakah Anda berbuat ketaatan ataupun maksiat, apakah Anda beriman atau kufur, apapun yang Anda lakukan, intinya kalian semua ini pasti Allah akan masukkan ke surga. Seandainya antara kebaikan dan keburukan itu tidak pengaruh kepada urusan surga kita. Seandainya seperti itu. Artinya apapun yang kamu lakukan, apapun yang terjadi, intinya kamu semua akan Allah masukkan ke surga. Seandainya seperti itu kenyataannya. Apakah kalian sholat, atau kalian hari-hari berzina, hari-hari berbuat kefasikan dan keburukan, semua kalian sama semuanya di mata Allah, pasti akan masuk surga. Seandainya seperti itu. Tapi bedanya di sini, toh. Bedanya orang-orang yang berbuat kebaikan, artinya semuanya masuk surga, tapi bedanya di sini. Orang-orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat ketaatan, itu cuma mendapat ridho Allah. Semuanya di surga. Bedanya, surganya sama. Bedanya yang berbuat kebaikan dan berbuat ketaatan plus selain surga dapat ridha Allah, dapat keridhaan Allah. Sementara yang bermaksiat itu surganya sama, satu tempat dengan kita, cuma tidak dapat ridha Allah. Seandainya seperti itu, pertanyaannya ini, apakah Anda akan tetap menjadi ahlut ta'ah, atau Anda akan bebaskan diri Anda untuk berbuat apa saja? Wong sama kok. Kita mau taat, mau maksiat, pasti surga. Bedanya, orang yang taat selain surga plus dapat ridha Allah. Sementara ahlul maksiat, surganya dapat tapi tidak mendapat ridha Allah. Seandainya keadaan seperti itu, apakah kita masih tetap akan menjadi ahlul ta'ah, atau kita sudah tidak akan mengikat diri kita dengan hukum-hukum Allah? Tapi pertanyaan ini harus dijawab dengan jujur. Imam Humaini kemudian menjadikan dirinya sebagai penjawab. Seandainya seperti itu, maka boleh jadi aku yang bukan siapa-siapa ini akan menjadi ahlul maksiyah. Karena tidak ngaruh kok. Ya, kan tidak ngaruh. Ketika tidak ngaruh, maka boleh jadi orang seperti aku dan banyak yang lainnya akan menjadi ahlul maksiyah, tidak mengikat dirinya dengan nilai-nilai. Karena selama ini kita itu menyembah Allah dalam rangka mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah dalam beribadah itu kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia itu, kata Imam Humaini, ketika beribadah yang dia lihat adalah surganya Allah, bidadari di surga, istana-istana di surga, berbagai macam makanan-makanan yang luar biasa, minuman yang luar biasa di surga, kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga di surga.
Dan dalam ibadah itu yang paling tidak kita pikirkan adalah keridhaan Allah. Pernah tidak kita fokus ketika kita beribadah, kita fokus pada ridho Allah? Atau malah bahkan kita fokus pada imbalan-imbalan Allah SWT. Kalau kita mau jujur, pada umumnya manusia yang beribadah, yang dia pikirkan adalah imbalan-imbalan, kenikmatan-kenikmatan, bidadari-bidadari, ad-duhukat wad-da'ubat. Itu wanita-wanita centil dan lincah yang bening yang akan melayani kita di surga. Itu yang pasti menjadi angan-angan kita ketika kita berbuat kebaikan. Dan satu-satunya hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan adalah kita ingin ridho Allah SWT. Ridho itu nomor sekian, yang penting bidadarinya, yang penting istananya, yang penting makanan dan minumannya, yang penting keabadiannya. Ridho Allah itu nomor sekian. Padahal kata Imam Humaini, padahal kalau kita baca Al-Quran itu ya, wa'adallahu, ini di surat At-Taubah ayat 72, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Memang disebutkan Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin dan mukminat itu surga-surga, istana-istana, kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka akan abadi di sana. Istana-istana yang luar biasa indah, ya, di kebun-kebun Aden. Tapi kemudian waridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah lebih besar daripada semua itu. Dzalika huwal fawzul azim. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, ternyata Al-Quran meletakkan keridhaan Allah di atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan surgawi. Tapi kalau mau jujur, kita ini loh, mengikat diri kita dengan ketaatan, dengan aturan-aturan agama. Jangan sampai kita melanggar, jangan sampai kita berbuat haram, jangan sampai kita berbuat dosa. Fokus kita pada apa? Pada surganya, pada bidadarinya, pada istana-istananya, pada makanan dan minumannya. Kalau kita mau jujur. Nah, kemudian Imam Humaini menyentil kita, bahkan apa yang hendak kamu banggakan dengan ibadahmu? Ibadahmu itu kamu hendak menyembah Allah, kamu menyembah dirimu. Bukankah kamu lakukan semua ketaatan ini dalam rangka kamu mendapatkan bidadari? Dan kamu masih tidak malu mengatakan iyyaka na'budu? Padahal iyyaka na'budumu itu isinya kamu ingin menyembah bidadari-bidadari itu, kamu mengharapkan bidadari-bidadari itu, kamu mengharapkan istana-istana itu. Kamu sebenarnya tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan-perbuatan baik kita untuk akhirat pun itu tidak kita tujukan untuk Allah, tapi kita tujukan untuk diri kita. Kenikmatan-kenikmatan yang akan kita dapat di surga. Jadi jangan kaget kalau sebenarnya kamu sedang menyembah dirimu, kamu tidak pernah menyembah Allah. Dan ini adalah buah daripada ujub. Ketika seorang terkena penyakit ujub, dia hanya melihat dirinya. Ketika dia hanya melihat dirinya, bahkan perbuatan-perbuatan baik ukhrawinya pun dia lakukan demi kepuasan dirinya. Dia menyembah nafsunya. Dia ibadah, taat, bangun malam itu, bahkan berjihad di jalan Allah itu, yang dia pikirkan bidadarinya, bukan keridhaan Allah. Keridhaan Allah nomor sekian, bidadari dulu. Betul tidak? Dan boleh jadi ibadah-ibadah kita itu yang kita ingat surga-surganya itu, dan kita tidak pernah menjadikan ridho Allah itu di atas semua kenikmatan itu. Tidak, kita malah meletakkan ridho Allah itu nomor sekian. Yang utama ya surganya, yang utama ya bidadarinya, bidadaranya. Istana-istana dari permata-permata yang indah itu yang kita jadikan fokus. Kata Imam Humaini, apakah kamu tidak malu untuk berujub, sedangkan ibadahmu itu kualitasnya kamu masih menyembah untuk bidadari, menyembah dirimu untuk dapat bidadari, bukan menyembah Allah sebenarnya kamu. Nah, padahal kalau kita
Di Al-Quran kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tidak pernah lillahi rabbil alamin. Ya, yang kita fokuskan adalah untuk surganya, untuk bidadarinya, untuk kenikmatan-kenikmatannya. Tidak pernah untuk ridho Allahnya. Padahal di Al-Quran dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, karena itu kalau kita kembali kepada ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wa dan Ahlul Bait alaihi wassalam, mereka mengenalkan kepada kita ibadah-ibadah yang diantaranya Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata seperti ini lulusan terbaik madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, bahwa aku tidak menyembahmu ya Allah raghbatan fi thawabik. Aku tidak menyembahmu karena aku mengharapkan pahalamu, imbalanmu. Wala khaufan min iqabik, bukan juga karena aku takut akan siksamu. Bal wajadtuka ahlan lil ibadah fa'abattu. Kata Imam Ali, aku menemukan engkau sebagai zat yang paling layak untuk disembah, untuk diabdi, maka aku mengabdi kepadamu. Karenanya kita mengenal ada istilah ibadah para Buddha, ya, ibadatul abid, yaitu orang-orang yang menyembah Allah karena supaya tidak dimasukkan ke neraka. Atau kita mengenal ada ibadatut tujar, ibadahnya para pedagang, orang-orang yang beribadah kepada Allah dalam rangka mendapatkan imbalan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada ibadahnya al-ahrar, ada manusia-manusia bebas, orang-orang yang beribadah semata-mata karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendamba ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Khomeini dengan keterangan ini hendak menyentil kita bahwa apakah ibadah yang masih kelasnya itu adalah kelas para budak dan para pedagang? Apakah ibadah seperti itu yang akan kamu banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalau Allah mau menghisabmu, Allah bisa katakan bahwa selama ini kamu tidak pernah menyembah aku. Kamu hanya menyembah dirimu untuk terhindar dari neraka atau mendapatkan surga. Kamu tidak pernah fokus pada ridho. Dan ini diantara efek buruk daripada sifat ujub. Nah, mudah-mudahan keterangan sederhana yang saya sampaikan, kalau kita mau kembali kepada keterangan Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini tentang hadis ketiga ini masih panjang, masih banyak, namun apa yang sudah kita bahas dalam dua pertemuan ini insya Allah sudah cukup menjelaskan tentang apa sifat ujub yang sangat berbahaya itu. Malam ini kita juga memperingati syahadat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita akan tutup dengan membaca ziarah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashhadu annahu sayyidul awwalin wal akhirin wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli alaihi wa ala ahli baitihi al-a'immatit tayyibin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Khalil Allah, assalamu alayka ya Nabi Allah,
السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل، السلام عليك يا مبلغا عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا منذر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله، السلام على أمك آمنة بنت وهب، السلام على أمك حمزة سيد الشهداء، السلام على أمك العباس بن عبد المطلب، السلام على أمك وكفيلك أبي طالب، السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخلد، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتم لأنبيائه والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوت الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجب الفائز بالسباق والفائت عن اللحاق، تسليم عارف بحقك معترف بالتقصير في قيامه بواجبك غير منكر ما انتهى إليه من فضلك، موقن بالمزيدات من ربك، مؤمن بالكتاب المنزل عليك، محلل حلالك محرم حرامك، أشهد يا رسول الله مع كل شاهد وأتحملها عن كل جاحد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمره واحتملت الأذى في جنبه ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأديت الحق الذي كان عليك أنك قد رأفت بالمؤمنين وغلطت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين ورفع درجات المرسلين حيث لا يلحقك لاحق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سبق ولا يطمع في إدراكك طامع. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة وهدانا بك من الضلالة ونورنا بك من الظلمة فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جاز نبيا عن أمته ورسولا أمن أرسل إلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله زرتك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبشرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك عارفا بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياؤه ورسله صلاة متتابعة وافرة متواصلة لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهل صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.